warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristi Dewi Artika. Nah, di sini kita berkumpul ini mau apa? Mau podcast. Nah, aku ditemani sama Remia nih. Apa sih Remia itu? Remia itu adalah remaja pencinta kimia. Siapa aja sih yang mau tanya? Tahu belum nih? Yaudah daripada nggak tahu. Nah, ada peribahasa kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu kali ya sama anggota Remia dari yang pakai baju pink dulu nih, yang cute gitu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Trisni Dewi. Halo Trisni. Halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Marlina. Halo Mbak Marlina. Perkenalkan, nama saya Yoga. Halo Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Kak Putri. Halo Mbak Eka. Perkenalkan, nama saya Fatma Laili. Halo Mbak Farma. Nah, udah pada kenalkan anggotanya. Nah, podcast kali ini tuh merupakan tugas keempat dari Bu Ervina ya. Tugas keempat. Daripada kata Bu, kayaknya menurut Bu Ervina tuh daripada kita mager puasa gak ngapa-ngapain, Jadi dikasih tugas sampai 4 ya. Tugas 1 sampai 2 tuh ngerangkum. Ketiga tadi kita habis nyanyi. Habis nyanyi apa? unsur dari unsur. Maaf ya, kayak tuh lucu banget liat mereka tuh. Bohong. Yang bener. Hah? Sekarang tugas keempat kita nih, podcast. Yeay. Terima kasih Bu Ervina sudah memberikan tugas kepada kami. Kalau misalkan nggak dikasih tugas, kayaknya kita nggak bakal ketemu ya. Iya, benar. Berarti selain menjalin kebersamaan, kita juga makin memperkuat tali silaturahmi kita. Iya. Kalau misalkan kita nggak ada tugas, kayaknya nanti kita ketemu di tanggal 19. Masih lama sekali tuh. Jadi kan kalau sekarang kan udah bisa ketemu nih sama teman-teman, udah kangen banget nih ya. Di podcast kali ini kita akan membahas ikatan apa ya? Ikatan cinta seperti Andi dan Mas A? Oh, itu tidak. Bukan. Yaitu apa ya? Membahas apa? Yang tadi pembicarakan pertama awal itu kita akan bahas ikatan apa? Oh, ini ikatannya ada. Sorry guys. Biasa soalnya terlalu cinta kimia, jadi kimia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ikatan logam. Aduh, ikatan logam apa ya? Ikatan logam itu apa sih Mas Yoga? Ikatan logam adalah kayak tarik menarik antara ion yang berbentuk positif dengan elektron valisi yang bergerak bebas. Yakni teori awal elektron atau lautan elektron yang ditemukan oleh Drude dan Lorentz. Gitu loh teman-teman pengertiannya ternyata. Kalau selain pengertian, kayaknya aku pengen tahu deh ciri-ciri ikatan logam tuh apa sih Mbak Marlina? Ciri-ciri ikatan logam itu sendiri, yang pertama ada terbentuk antara atom logam. Dalam ikatan logam, elektrovalensi bebas bergerak di seluruh struktur logam sehingga membentuk lautan elektron. Yang kedua, ada kekuatan ikatan logam ditentukan oleh banyaknya jumlah elektron yang terdapat di dalam ikatan logam. Memiliki struktur yang berbeda dengan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Hasil dari ikatan logam sendiri sering digunakan dalam bidang teknik, industri, dan perhiasan. Ikatan logam dapat menjelaskan berbagai sifat logam. Oh gitu. Ternyata ya, aku baru tahu loh karena dijelasin dari Remia ini. Sekarang udah tahu karena udah dikasih tahu. Kalau sekarang aku pengen tahu deh, apa sih sifat-sifatnya tuh dari ikatan logam? Aku tuh nggak tahu. Nah, biar aku sama penonton tahu nih, kita coba tanya aja kayak ke Mbak Trisni ya, Blackpink nih ya. Coba Mbak Trisni jelasin apa sih sifat-sifat ikatan logam itu? Ya, jadi sifat-sifat ikatan logam yaitu ada 6. Oh, 6. Ada apa aja ya guys? Banyak Coba ya. disimak nih. Yang pertama ada konduktivitas listrik. Apa sih konduktivitas listrik itu? Sifat ikatan logam yaitu konduktivitas listrik adalah dapat memberikan konduktivitas listrik. Sifat ini membuat logam dapat memantarkan listrik dengan baik. Nah, yang kedua ada konduktivitas thermal.
kedua itu konduktivitas termal. Logam juga dikenal sebagai penghantar panas yang baik. Jadi yang pertama ada penghantar panas yang baik, dan kedua penghantar panas yang baik. Ya lanjut, yang ketiga ada duktilitas. Logam bersifat duktilitas, yaitu dapat menahan ketegangan sehingga meskipun logam ditarik menjadi kabel tipis atau dipukul dengan palu, tidak akan putus atau retak. Yang keempat ada bersifat lunak. Lunak dalam hal ini bukan berarti logam bertekstur lembut atau lembek ya. Bersifat lunak di sini artinya logam seringkali ditempa tetapi tidak hancur dan hanya mengalami perubahan bentuk saja. Yang kelima ada berkilau. Logam cenderung mengkilap atau berkilau. Hal ini disebabkan oleh elektron yang menyelimuti logam cenderung akan memantulkan cahaya sehingga logam akan terlihat berkilau. Dan yang terakhir ada memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Gaya tarik menarik antar atom logam yang cukup kuat merupakan hasil dari ikatan logam yang kuat. Nah, itu saja sifat-sifat ikatan logam. Gimana nih? Oh, ternyata banyak juga ya, ada 6 sifat-sifat dari ikatan logam itu. Ya, teman-teman jadi tahu kan sifat-sifat ikatan logam itu apa aja. Dengerin ya teman-teman, biar kalian tahu nih apa aja sifat-sifat ikatan logam itu. Selain sifat-sifat ikatan logam, kayaknya kita juga harus tahu nggak sih gimana proses terjadinya ikatan logam itu. Aku mau nanya ke Mbak Eka nih, gimana sih Mbak Eka? Jadi, proses pembentukan ikatan logam itu adalah melalui proses yang disebut kristalisasi logam, di mana atom logam saling menarik satu sama lain dan membentuk jaringan kristal yang padat dan terstruktur. Ini terjadi karena atom-atom logam memberikan sifat yang memungkinkan mereka dengan mudah berbagi elektron dengan atom-atom tetangga, membentuk apa yang disebut dengan laut elektron yang tersebar di seluruh struktur logam dan memberikan kekakuan dan konduktivitas listrik yang tinggi. Oh, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Ternyata apa? Tadi proses terbentuknya. Sekarang kita juga harus tahu juga nih, apa aja sih contoh ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Contohnya tuh apa aja sih? Kita harus tahu juga kan. Nah, aku mau tanya ke Mbak Fatma. Apa aja sih Mbak Fatma contohnya? Baik, contoh ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari berikut ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada perhiasan emas. Oh, perhiasan emas. Yang bisa dipakai ya. Ya. Itu cincin kamu tuh pakai emas tuh. Nah, berarti itu juga contoh guys, ikat emas Ya, ya. betul. Itu juga aku baru tahu waktu gara-gara Remia nih aku jadi tahu kalau misalnya ada Remia. Kalau ada Remia kayaknya aku nggak bakal tahu nih ikatan logam itu apa, karena aku orangnya mager gitu loh nyari tahu. Ya, yang lanjut Mbak Fatma. Kamu tentu sudah sering melihat perhiasan emas, bukan? Pernah Ya, dong. Pernah dong. Pakai juga. Ya. Perhiasan emas yang kamu lihat atau kenakan ini terbentuk dari ikatan logam roh. Oh, ternyata iya. Itulah mengapa perhiasan emas bisa berwarna kuning berkilau, karena salah satu sifat ikatan logam ada perhiasan tersebut, yaitu berkilau. Panas dong. Seperti apa ya? Berkilaunya. Lanjut Mbak Fatma, ada apa lagi? Yang kedua ada kertas aluminium foil. Kertas aluminium foil yang digunakan untuk memasak ataupun dijadikan kemasan makanan juga terbentuk dari ikatan logam. Hal ini dikarenakan kemasan ini dapat menahan panas pada makanan yang dibungkus dengan baik sehingga kesegaran makanan pun tetap terjaga. Biar awet ya. Ya. Biar ya terjaga lah ya. Ada lagi Mbak Fatma? Masih Oh, lanjut. yang ketiga kabel listrik. Kabel listrik umumnya terbuat dari material logam tembaga. Logam tembaga sendiri terbentuk dari ikatan logam, makanya
Tak heran jika logam tembaga sering digunakan pada kabel listrik ataupun bahan tangki air panas karena mudah untuk dibentuk dan dapat menghantarkan listrik dengan cukup baik. Dan yang terakhir, uang logam. Uang. Lanjut ya. Pada zaman kuno, uang logam tersebut dari perunggu. Hal ini dikarenakan perunggu memiliki sifat tahan korosi dan mudah untuk dibentuk. Perunggu sendiri merusak campuran dari tembaga dan timah yang mana berasal dari ikatan logam. Udah? Oh, kita jadi tahu kan apa saja contoh ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang aku tangkap sih tadi tuh ada apa tuh? Emas, uang logam, kertas ya, kertas aluminium foil, terus kabel. Kalian jadi tahu kan contohnya apa aja. Ternyata itu kabel listrik juga terbuatnya dari logam. Ya, logam. Ikatan logam. Aduh, nggak kerasa nih udah selesai aja. Sebentar banget ya. Iya, nggak kerasa. Padahal kita pengen masih berkumpul-kumpul. Kita udah lama banget nggak ketemu. Iya. Betul. Dari awal kita libur. Terima kasih Bu Ervina. Ya Bu Ervina, terima kasih banyak ya tugasnya. Ya, Bu. Bener-bener, aku tersentuh banget. Jadinya kita bisa ketemu sama teman-teman. Kayak soalnya tuh kalau puasa tuh kayak pekerjaannya maksudnya tuh tidur, sholat, aduh tidur lagi, Males-malesan jadi ya? males banget nah. Ada tugas kayak gini jadinya kita nggak mager loh. Sampai kumpul gini ya, ketemu teman-teman yang aku kangenin banget nih. Soalnya beberapa teman-teman itu. Soalnya nanti kumpulnya tuh lama, habis lebaran kita baru kumpul lagi. Itu juga kan kayak kelamaannya Nanti pasti bakal kangen banget. makanya aku kadang tuh mikir kapan ya ketemu temen-temen, tiba-tiba dapet notif dari Bu Ervina, temen-temen melihat dia di grup classroom ada tugas, ada tugas kelompok. Aku sampai Makanya kita bisa ketemu. seneng banget ya, seneng banget Ibu Ervina, tolong ya kasih nilai gede. Soalnya tidak capek ya, nggak capek sih. Ya mau lebaran ya, minal aizin wal faizin ya teman-teman. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin aja ya, Bu. Minal aizin, iya minal aizin wal faizin semuanya. Minal aizin wal faizin Ibu. Udah nggak kerasa. Udah sampai sini aja podcastnya. Makasih ya untuk Remnya sudah rela-rela datang. Sama. Berbagi ilmu. Dapat manfaatnya ya. Iya. Dapat pelajaran. Sabar ya nih buat soalnya biasanya jam segini kan saya makan suami ya tuh Iya, karena puasa karena puasa kita jadi kayak ya ngobrol-ngobrol aja. udah apa masih berlanjut ini? Mungkin udah aja ya. Ya, next time ya kita ketemu lagi. Iya. Ini yang kita bakal ketemu sama Remi lagi nih. Ya udah. Puasa